Shalom, selamat hari Minggu kepada jemaat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1. Jemaat dipersilakan berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami, melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan 3. Di muka Tuhan Yesus betapa indah diriku, dosa-dosaku. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan.
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 178 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa, merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, kiranya Engkau ya Tuhan bermurah hati terhadap kami. Karena itu ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu saja. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat yang pertama. Yesus, lihat umat-Mu yang mendapat Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Epistel kita pada minggu ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Di bawah perikop Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan pada minggu ini. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat yang pertama. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala kasih dan berkat-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan bersatu bersuka hati memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Bapa, terimalah kedatangan kami sebagaimana kami ada, karena kami menyadari bahwa kami ini orang-orang berdosa penuh dengan kekurangan-kekurangan kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, dengan tidak bosan-bosannya kami selalu datang ke hadapan-Mu agar kami layak dianggap anak-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami seminggu ini. Banyak hal yang kami dapat dalam hidup kami, banyak sukacita Tuhan, di mana Tuhan telah memberi kesehatan kepada kami masing-masing. Begitupun Bapa, pada hari ini kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkaulah yang selalu menyertai, menolong dan mengasihi mereka. Engkaulah ya Tuhan yang mengetahui keadaan jemaat kami pada saat ini, karena begitu ada pandemi corona, kami sudah jarang bertemu, hanya dalam doa kami bisa bersama ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, semua persoalan-persoalan, masalah-masalah yang timbul dalam keluarga jemaat Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang dapat memberikan jalan yang terbaik di dalam keluarga, di dalam pekerjaannya. Kami yakin itu Tuhan, karena Kau adalah Allah kami yang selalu menolong dan mengasihi kami jika ada masalah-masalah dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, pada hari ini juga kami menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, berilah mereka ketabahan dalam menghadapi kehidupan saat ini, di mana mereka Tuhan dibatasi oleh keadaan-keadaan yang ada di bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai mereka, menolong mereka. Engkaulah yang membuka hati dan pikiran mereka Tuhan, di dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang dilaksanakan pada saat ini, karena kami tahu Tuhan begitu berat anak-anak kami saat ini. Mereka tidak bisa bermain sesuai dengan kehendak mereka. Tuhan, pada hari ini juga kami menyerahkan seluruh anak-anak pesulung kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai mereka. Tolong mereka ya Bapa, kalau ada masalah-masalah di dalam kuliah mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh orang tua, baik itu bapak maupun ibu, ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami Bapa yang baik kepada keluarga kami. Jadikanlah kami ibu yang baik kepada anak-anak kami. Jadikanlah kami opung yang baik kepada cucu-cucu kami Tuhan, agar kami menjadi contoh bagi anak dan cucu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pemimpin bangsa dan negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang memberikan jalan yang keluar bagi mereka, agar bangsa kami dapat keluar dari masa-masa sulit ini, baik sulit di dalam ekonomi, pekerjaan, dan apapun Tuhan.
Kiranya Tuhan, Engkaulah yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dapat memimpin bangsa kami dengan baik, agar kami rakyat yang dipimpin bisa damai, tentram, dapat memuji dan membesarkan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini juga, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya buka hati dan hati kami ya Tuhan, agar apa yang kami dengar bisa kami renungkan di dalam kehidupan kami masing-masing setiap hari. Kiranya Tuhan, hidup dan kehidupan kami seluruhnya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan, sebagaimana tertulis pada Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke-1 dan ke-2. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhmu dengar, ya Tuhanku, aku putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar, maka jiwaku memuji-Mu sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu sungguh besar. Kau Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Minggu ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing dan sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu melawat hati kami masing-masing, agar apa yang Tuhan firmankan kepada kami, yang kami sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa, boleh berkenan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam nats khotbah kita pada hari ini, terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa pada hari ini adalah Ulup GKPA yang ke-45 tahun. Biarlah di usia GKPA yang kita cintai,
yang ke-45 tahun ini boleh menjadi wadah pembinaan iman Kristen kita bagi saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Pada saat ini kami mewakili Majelis dan Jemaat GKPA Bandung mengucapkan selamat ulang tahun GKPA yang ke-45. Kiranya pelayanan di GKPA yang kita cintai ini semakin maju dan semakin solid. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah kita yang diambil dari Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-5 sampai ke-14 dengan judul perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku air." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Di dalam kurung dituliskan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dan manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Di hati kami Tuhan tertulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyang, binasa dunia, tertawa firman Allah selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita minggu ini yang diberikan oleh GKPA berbicara tentang air kehidupan. Kalau di bahasa Batak, aek hanguluan. Salah satu kebutuhan pokok semua makhluk hidup di dunia ini
adalah air. Tidak hanya bagi manusia, air juga merupakan kebutuhan penting bagi ciptaan Tuhan lainnya, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan. Tanpa air, semua makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup karena bisa mengakibatkan dehidrasi ataupun kekurangan zat air di dalam tubuh manusia. Tak terkecuali manusia yang sebagian besar tubuhnya terdiri dari air, kira-kira sekitar 3/4 ataupun 75% air terkandung di dalam tubuh kita. Mungkinkah manusia hidup jika tanpa air? Tentu tidak. Jadi, potensi air adalah pemberi kehidupan bagi semua makhluk. Air bukan hanya sebagian pelepas dahaga, tetapi juga untuk keperluan kita sehari-hari. Contohnya seperti memasak, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa kebutuhan air hidup adalah mutlak adanya. Itu kalau kita berbicara tentang air dalam kehidupan jasmani kita sebagai umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop kita hari ini menceritakan perjalanan pelayanan Yesus beserta murid-muridnya dari Yudea ke Galilea. Sikar atau Sikem adalah nama sebuah daerah terletak di antara Yerusalem dan Galilea. Daerah tersebut dihuni oleh orang-orang Samaria. Di tanah ini terdapat sebuah sumur. Orang Galilea menamakannya adalah Sumur Yakub, yang menjadi sumber air bagi penduduk di sekitarnya. Yakub pernah membeli tanah di sini dan membangun mezbah. Ini ada tertulis di Kitab Kejadian 33 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Itu sebabnya nama Yakub selalu terus diingat oleh orang yang tinggal di Sikar. Orang Samaria bukan penduduk asli Sikar, melainkan pendatang. Mereka tinggal di daerah itu atas pemberian dari bangsa Asyur. Ketika Yesus melanjutkan perjalanan dari Yudea ke Galilea, maka dia melewati Sikar. Yesus merasa letih, terlebih saat itu sedang terik matahari. Sejenak Yesus beristirahat di dekat sumur Yakub tersebut. Kemudian seorang perempuan Samaria datang hendak mengambil air ke sumur itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin di satu daerah ataupun di daerah kita masing-masing, apabila tidak ada sumur, bisa jadi kita mengambil air ke pancuran. Mungkin di kampung kita ada yang berupa seperti itu.
dan di sana terjadi komunikasi antar sesama yang datang ke pancuran tersebut. Itulah mungkin yang ada di daerah kita masing-masing. Kemudian di saat itu terjadilah percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria tersebut. Percakapan yang dilakukan ini bukanlah percakapan yang biasa. Karena konteks masa sekarang berbeda dengan masa Yesus di saat itu. Perempuan tidak boleh berbicara dengan laki-laki di tempat umum. Selain itu, perempuan ini adalah seorang Samaria. Sementara Yesus adalah seorang Yahudi. Bukan hal yang lazim pada saat itu ketika seorang Yahudi berbincang-bincang dengan seorang Samaria. Karena Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi percakapan ini adalah percakapan yang sebenarnya sangat luar biasa. Kenapa kami mengatakan demikian? Karena Yesus sudah menerobos penghalang dan merubah budaya yang berlaku saat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu memperlihatkan sikap Yesus yang tidak sejalan dengan tradisi-tradisi ketika itu. Yang pertama, orang Yahudi menghindari kontak langsung dengan orang Samaria yang dianggap rendah. Sehingga kebiasaan orang Yahudi akan mencari jalan lebih panjang daripada melintas Samaria. Mungkin di dalam kehidupan kita juga banyak terjadi hal demikian. Apabila kita merasa tidak senang melihat seseorang karena jalan mau ke rumah kita harus melewati depan rumah orang yang tidak kita suka ini, kita bisa berputar dulu agar tidak melihat ataupun bertemu dengan seseorang tersebut. Apakah yang menyebabkan orang Yahudi tidak suka kepada orang Samaria? Ada beberapa hal yang mereka pertentangkan, yaitu dari sisi etnis. Orang Yahudi menganggap orang Samaria bukanlah keturunan asli Yahudi. Telah terjadi perkawinan campuran antara Yahudi dengan Samaria dan suku-suku yang lainnya. Yang berikutnya tempat penyembahan. Kalau orang Yahudi, tempat penyembahannya berada di Yerusalem. Sementara orang Samaria berada di Bukit Gerizim. Dan berikutnya lagi tentang kitab ataupun buku yang mereka pakai. Kalau bangsa Samaria memakai buku Pentatuk, sementara bangsa Yahudi masih memakai kitab para nabi. Namun tidak demikian dengan Yesus. Sebagai sosok yang penuh kasih dan kepedulian, Yesus justru selalu berusaha untuk membangun komunikasi bagi semua orang, termasuk orang-orang yang berdosa. Yang kedua, Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan dan lagi terungkap bahwa kehidupan kesusilaan perempuan Samaria itu sangat bobrok, yang penuh dengan aib dan dosa. Ini dijelaskan di ayat 17 sampai 18. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya,
Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pada zaman sekarang mungkin perempuan ini boleh dikatakan sebagai seorang pelakor. Dan di lagu Batak juga ada yang sempat populer, lagu Orang Ketiga. Dan di sini bukan lagu orang ketiga lagi, ini sudah menjadi lagu orang ke-6. Itulah kenyataan dari sisi kehidupan perempuan Samaria ini. Namun Allah Maha Pemurah selalu membuka pintu pertobatan bagi orang yang mau mengaku dosa-dosanya, seraya menerima Yesus sebagai air kehidupan dan jalan keselamatan. Kemudian kita juga dapat menangkap fakta-fakta menarik dalam percakapan itu, bahwa Yesus mengungkapkan kasih-Nya yang besar bukan hanya kepada orang Yahudi, namun Yesus telah keluar dari komunitas orang-orang Yahudi untuk menyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Kepada seorang perempuan Samaria, Tuhan Yesus telah menyingkapkan rahasia begitu besar bagi dunia ini, bahwa Yesus telah menyatakan dirinya adalah Mesias. Di ayat 26 dikatakan, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata denganmu." Jika di awal percakapan kelihatannya Yesuslah yang meminta atau membutuhkan air, namun percakapan itu berlanjut sehingga memutar keadaan 360 derajat, menjadi perempuan Samaria itulah yang meminta air kepada Yesus. Permintaan Yesus untuk meminum air itu adalah keterbukaannya untuk menyatakan pemberian Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mempertegas permintaannya di ayatnya yang ke-10. "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Maka di sini kita dapat melihat bagaimana Yesus tahu bahwa perempuan itu membutuhkan Dia. Kehidupan perempuan itu yang sudah dikatakan sudah dehidrasi akut secara rohani, dan sumur Yakub tersebut tidak akan dapat memuaskan dahaganya. Menurut Yesus, tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan perempuan Samaria itu kecuali air hidup yang Dia tawarkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, air yang diberikan Yesus berarti air hidup kekal. Dan untuk memperoleh air hidup ini, seseorang harus meminumnya. Di Yohanes 7 ayat 37 dikatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Tindakan minum yang dimaksud bukanlah tindakan sesaat saja ataupun hanya sekali saja, tetapi secara berulang-ulang ataupun berkesinambungan. Maka meminum air hidup menurut persekutuan terus-menerus dengan sumber air, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tidak seorang pun bisa meminum air hidup bila hubungannya terputus dengan sumber air tersebut. Inilah fokus pengajaran Yesus yang disampaikan kepada orang percaya
sepanjang masa melalui perikop ini. Melalui perjumpaan dengan perempuan Samaria di dalam perikop ini, Yesus hendak menegaskan kepada kita, Dialah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Dialah satu-satunya pilihan agar manusia tidak binasa karena dosa-dosanya, tetapi memiliki kesempatan besar untuk dipulihkan kembali dalam hubungan yang benar dengan Tuhan Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan. Oleh karena itu kita harus mengimani bahwa Yesuslah sumber air kehidupan yang berasal dari Allah Bapa, dan melalui hubungan yang baik dengannya lah kita kelak diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengejar hal-hal yang duniawi tidak ubahnya seperti meminum air sumur ataupun meminum air laut. Semakin kita teguh, semakin pula rasa dahaga kita makin menjadi. Inilah yang dialami oleh banyak orang. Melalui firman ini, kita dituntun untuk merubah cara berpikir kita tentang tujuan hidup yang patut kita kedepankan. Jika selama ini kita terlena dengan kenikmatan duniawi yang membawa kita jatuh ke dalam jurang dosa, maka melalui perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria, kita disadarkan akan kebutuhan utama setiap umat Tuhan, yakni memulihkan hubungan baik dengan Tuhan. Yesus telah menyatakan bahwa Dia adalah air kehidupan itu. Maka sekaranglah saatnya kita lebih mendekatkan diri kepadanya agar kita terhindar dari dehidrasi rohani yang berpotensi membawa kita kepada kebinasaan. Terutama pada saat-saat sulit sekarang, banyak kita menghadapi tantangan, banyak kita menghadapi persoalan di setiap keluarga, baik dari sisi ekonomi, sisi pekerjaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan membuka hati menerima Yesus, maka apapun tantangan hidup kita yang kita hadapi tidak akan membuat kita lemah dan kalah, tetapi terus-menerus berharap dan bersandar kepada sumber air hidup, Yesus Kristus. Air hidup ini akan terus mengalir dan memuaskan jiwa kita, sehingga tidak lagi pernah merasa haus dan dahaga. Inilah persekutuan yang sejati dengan Allah, menyembah di dalam roh kebenaran. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Yesus selalu melawan umatnya yang terpuruk karena keberdosaannya. Kehadiran Yesus yang mampu memberikan kesejukan dan kelegaan bagi semua dan senantiasa bergerak untuk menyatakan kasih dan kemurahan bagi semua orang. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal ini juga patut menjadi perenungan bagi gereja-gereja sebagai saksi Kristus di dunia ini. Terlebih pada hari ini, gereja GKPA merayakan pesta olop-olopnya yang ke-45 tahun. Firman ini mengingatkan kita akan misi Allah di dalam Yesus yang senantiasa mengedepankan keselamatan kaum yang lemah, berdosa, dan terhina. Sejatinya gereja-gereja, secara khusus gereja GKPA yang telah memasuki usia yang ke-45 tahun, juga berada di barisan yang sama dengan Allah, senantiasa membawa kesejukan dan kelegaan bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan kita yang boleh kami sampaikan pada hari ini. Biarlah melalui firman ini
kita boleh dikuatkan dan sebagai perenungan buat kita dan yang sepatutnya kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan nyanyian. Amin, 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 amin. Sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucapkan puji dan terima kasih kehadirat-Mu, di mana Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini menjadi air kehidupan bagi anak-anak-Mu ya Bapa, yang percaya akan kuasa dan pengasihan-Mu kepada seluruh dunia ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pada hari ini di rumahnya masing-masing. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati pekerjaannya ya Bapa, berkati rumah tangga jemaat-Mu ya Bapa, berkati para pelayan-Mu ya Tuhan, agar seluruh pelayan-pelayan-Mu boleh melayani jemaat-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan yang ketiga. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Penghiburmu, mana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, suka surga. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah pintu hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hanya
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semua dan pesta olop-olop GKPA yang ke-45 tahun. Tuhan Yesus memberkati.